keluarga. Kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kemarin itu tentang keluarga mengenai istri. Bagaimana dengan sikap istri terhadap keluarga, terlebih kepada suami. Kita sudah menerima minggu yang lalu, seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Karena apa? Karena suami adalah kepala. Jadi istri nggak boleh menanduk atau tidak boleh menjadi kepala dalam keluarga. Karena firman yang ngomong, firman Tuhan yang berbicara. Kita dengarkan minggu yang lalu ya. Jadi seorang istri itu harus sebagai penolong, bukan penandu, bukan perongrong, tapi penolong. Kalau penolong itu adalah yang memberikan perlindungan, memberikan perlindungan, pengayoman bagi suami dan keluarga. Makanya seorang istri itu harus tunduk, taat kepada suami. Tidak boleh dia memberontak, mengatur suami. Contoh, di depan umum tidak boleh dia ngatur-ngatur suami ya. Tidak boleh. Istri saya nggak pernah ngatur saya. Di rumah, di tempat umum, enggak. Sabu joon. Tidak pernah istri saya ngomong gitu. Lupa joon. Bayangkan cuci piringi. Oke. Apalagi tempat keramaian, contohnya di Hauma. Di Hauma, berladang, contoh kita berdongan. Istri saya nggak pernah ngomong itu. Lupa dahani. Lupa tesi, balik dahani. Istri saya tidak pernah ngomong seperti itu sama saya. Siapa yang melakukan? Istri saya. Itu namanya menghormati suami di depan orang. Contoh kita ini berladang, kita panggil teman orang datang ke kebun kita, ke ladang kita. Kita tidak boleh ngomong, omak bapak ini sipulan dia, lupa tesi, lupa dahani, lupa ahol. Itu namanya tidak menghargai suami di depan semua orang yang datang kita undang itu. Itu namanya mengecilkan suami, dia menjadi kepala dari hal kecil kelihatan. Tidak boleh, harus istri. Tidak boleh jadi suami yang merepotkan semua. Akhirnya orang yang berteman dengan kita, yang kita undang segan untuk makan. Aduh, gimana ini ya suami dibawa ke dia istri. Tidak boleh. Harus suami menjadi kepala. Istri saya tidak pernah melakukan seperti itu. Kita harus menghargai. Itu namanya tunduk kepada suami. Haleluya, amin. Kita harus menghargai suami kita. Apalagi di depan umum, dimaki-maki, dimarah-marahin. Tempat keramaian suaminya, itu namanya menjelekkan suaminya. Dia sebagai kepala. Tidak boleh. Tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Ate inang-inang ate, ka oma, kok kita marahi suami kita di depan umum. Oh iya, polisi lah. Menghajatukan harga diri suami. Itu namanya bukan tunduk, itu namanya penandu dan urusan. Itu namanya perongrong. Bukan penolong, tetapi penandu. Tapi di sini tidak ada ya. Amin, haleluya. Kita akan belajar tentang yang kedua, seri Bapak Saudara. Kita belajar tentang istri, sekarang tentang suami. Tenang ibu-ibu, suami sekarang kita kupas. Haleluya. Kemarin istri yang dikupas, sekarang suami yang dikupas. Bagaimana sikap suami kepada istri dan anak-anaknya? Mari kita buka, kita kembali dalam Kolose pasal yang ke-3. Saya sudah buat PowerPoint, tinggal digeser aja itu ya. Digeser ke dalam LCD itu. Kolose pasal yang ke-3 ayat 18 ayat 19. Satu ayat saja dulu. Ya, Kolose pasal yang ke-3 ayat 19. Karena tentang suami ya. Sudah dapat Bapak Saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Kita baca dari Alkitab kita. Kalau sudah ketemu, amin. Sudah lihat Bapak Saudara? Haleluya. 1, 2 ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Wow. Itu bilang Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu
dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini firman Tuhan, bukan ngomong pendeta ini. Bukan pendeta yang ngomong ini. Siapa yang ngomong? Tuhan. Hai suami-suami yang punya istri, Tuhan bilang apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jangan berlaku kasar kepada dia, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Ini ternyata seorang suami itu dalam keluarga, dia harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Jangan sampai seorang suami tidak mengasihi istrinya. Kalau ada seorang suami tidak mengasihi istrinya, dipertanyakan cintanya. Dipertanyakan itu, cintanya itu. Benar-benar gak dia ini mencintai istrinya? Makanya kita dengar viral ya. Dengar nggak Bapak Ibu? Di bagi kamu dia akan mendenang. Ada viral di setahun. Menikah. Ternyata apa yang terjadi saudara? Ini menikah ini dijodohkan. Laki-laki dengan perempuan ini dijodohkan orang tuanya. Apa yang terjadi saudara? Mereka sudah berdua. Tahu berdua ya? Karena mereka Protestan. Berdua. Setelah itu mereka sudah mertupul. Tahu mertupul ya? Pasti tahu lah. Raja ada di sini. Publikas pasti tahu ya. Mertupul. Para anak berburu sudah lengkap di situ. Setelah itu dia sudah menandatangani akta pernikahan suami laki-laki dan perempuan. Ini belum suami istri, sudah ditantangan. Ternyata hubungan mereka cuma 3 bulan. Ini saya dengar ini dari pendeta yang menikahkan, dia ngomong ini. Apa yang terjadi saudara? Ketika di gereja ini kan ada pertanyaan itu kan? Apakah tanya kepada suami? Apakah suami mengasihi istrimu? Baik suka dan duka, baik sakit, baik senang, baik susah dan senang. Suami laki-laki bilang, ya aku mengasihinya. Dan sebaliknya ditanya juga kepada istri, kepada calon suami, calon istri. Harus dua pihak harus ditanya. Waktu ditanya kepada calon istri, apakah engkau mengasihi si Polandia ini menjadi suamimu dalam suka dan duka, senang dan susah, menderita sakit atau sehat? Apa dibilang? Tidak. Semua orang di gereja itu mendengar ini. Pendeta juga. Saya ulangi lagi 3 kali, mungkin dia kurang dengar kali gitu ya. Diulangi lagi sampai 3 kali. Apa jawaban perempuan itu? Tidak, tidak. Akhirnya bubar pesta. Kata pendeta, aku tidak akan bisa menikahkan mereka. Karena satu orang tidak setuju. Karena pernikahan itu sakral, kudus, seumur hidup. Makanya waktu dibilang 3 kali saya tanya, bubar. Saya tidak akan bisa menikahkan pernikahan mempelai ini. Itu karena tidak cinta. Tidak boleh dipaksakan cinta itu. Haleluya. Ada orang berkata cinta itu buta. Karena dia buta, tidak tahu mengasihi. Cinta itu harus tulus, mencintai istri dan suami. Haleluya. Bubar pesta itu. Malu sekali. Baru-baru ini viral. Tapi di sini tidak ada seperti itu ya. Amin, haleluya. Jangan paksakan anakmu seperti zaman Siti Nurbaya. Orang tua yang menikahkan. Waktu sudah menikah, dia yang menikahkan. Membijukan, tidak boleh. Berikan kebebasan kepada guru kita, kepada anak kita. Amin, haleluya. Seorang bapak dan ibu kita yang punya anak, dia yang memilih. Jangan sampai terjadi seperti yang tadi.
dalam berkeluarga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya dalam keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suami itu sebagai raja, sebagai imam dan nabi dalam keluarga. Apa itu artinya? Bukannya Tuhan kita sebagai raja segala raja, dan imam segala imam, dan nabi segala nabi. Banyak nabi, banyak imam, banyak raja, tapi raja di selamat yang hidup hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dikatakan suami seperti itu? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Ternyata suami itu sebagai raja, apa artinya? Suami yang menjadi kepala dalam keluarga. Suami itu menjadi pemimpin keluarga. Suami yang memimpin rumah tangga yang kita berkeluarga. Bukan istri pemimpin dalam keluarga, bukan istri menjadi kepala dalam keluarga, tapi suami. Haleluya ibu-ibu, amin. Haleluya. Suami kita menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi kepala dalam keluarga, bukan menjadi istri atau sebagai bapak dalam keluarga. Itulah suami kita. Jangan sampai au kepala isu, istriku kepala, au ekorna, bahaya. Seorang istri menjadi kepala, istri yang memimpin keluarga, bahaya keluarga itu. Keluarga itu lambat laun akan hancur. Keluarga itu lambat laun akan hilang damai sejahtera dan sukacita karena istri menjadi pemimpin. Contoh ayah, tahu Megawati Soekarno Putri? Kenal kah itu? Kenal ya? Dia waktu itu presiden Indonesia yang keberapa ya? Dia, kalau nggak salah keempat ya atau kelima itu. Presiden gantikan Gus Dur waktu itu. Dia kepala dalam pemerintahan Indonesia, tapi di keluarga bukan kepala dia kepada suaminya. Itu di pemerintahan kepala dia, tapi di keluarga dia selalu tunduk kepada suami. Siapa yang memimpin? Suami. Haleluya. Jangan sampai aku kepala di perusahaan, aku kepala pemerintahan, suamiku juga ada di bawah ketiak itu, di bawah ketiak itu. Oh, nggak boleh Bapak Ibu. Itu namanya tidak tunduk kepada suami. Haleluya. Apapun profesi, contohnya profesi istri kita lebih tinggi, pendidikan istri kita lebih tinggi, pengalaman istri kita lebih banyak, yang menjadi kepala harus suami. Amin ibu-ibu, haleluya. Itu menjadi kepala itu adalah suami. Jangan sampai istri menjadi kepala. Contoh Abraham, coba baca Bapak Saudara Kejadian pasal 18 ayat 19. Coba baca, seorang ibu-ibu yang baca ini. Kejadian pasal 18 ayat 19. Abraham itu yang menjadi kepala dalam keluarga. Bukan Sarah, bukan Hagar, tetapi Abraham. Baca Pak Bibi, coba baca. Salah seorang membacakannya. Kejadian 18 ayat 19. Ayo. Sebab aku telah memilih dia. Oh iya ini. Ya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan. Ini Tuhan ngomong kepada Abraham, engkau yang memerintahkan kepada istri dan anak-anakmu, memerintahkan, engkau yang memerintahkan mereka, engkau yang memimpin mereka, istri dan anak-anakmu, engkau seorang pemimpin, kata Allah. Sebagai suami, engkau yang memimpin, mengajarkan kepada istri dan anak-anakmu, mengatur istri dan anakmu, engkau Bapak Abraham. Makanya dikatakan Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Haleluya. Makanya laki-laki sebagai raja yang memimpin keluarga itu, bukan istri.
yang memimpin rumah tangga itu. Rumah tangga kita masing-masing, suami itu yang memimpin. Abraham, dia pimpin keluarga. Yang kedua, suami itu apa? Sebagai imam. Imam itu adalah, kalau dalam perjanjian lama, itu yang membawa umat Tuhan mengenal Tuhan. Membawa bangsa Israel. Imam Lewi sebagai pendeta di perjanjian lama. Imam Lewi. Kalau sekarang itu pendeta, hamba Tuhan. Ini yang membawa umat itu mengenal Tuhan, mengenal Allah, supaya umat Tuhan itu jangan lari kepada Allah lain, supaya umat Tuhan itu percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, percaya dengan sungguh, supaya mereka takut akan Tuhan. Ternyata apa? Seorang suami itu imam dalam keluarga. Apa itu imam dalam keluarga? Suami itu harus membawa istri dan anak-anaknya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia harus membawa istri dan anak-anaknya supaya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Berat tanggung jawab suami. Dia harus mengajarkan iman yang benar, itu Yesus Kristus. Dia harus berkata kepada istri dan anaknya, harus kita percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Tidak boleh menyimpang kepada Allah lain. Haleluya. Itu suami. Dia harus ngomong itu sama istri anaknya. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus percaya sampai mati. Sampai Tuhan menjemput kita, kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dia harus mengklaim ketuhanan Yesus Kristus kepada istri dan anaknya. Amin, haleluya suami-suami. Amin. Bapak-bapak, itu. Kita harus berkata, jangan pernah tinggalkan Yesus. Hanya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita, kita nggak boleh tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Contoh, Kornelius di dalam perjanjian baru. Kornelius itu membawa istri anaknya takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Dia bawa istri anaknya, hai anakku, hai istriku, kita harus takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, tidak boleh kita tinggalkan Tuhan. Haleluya. Itu harus dikasih tahu suami. Kita harus percaya kepada Yesus. Ajarkan itu. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 2, diajarkan kepada anak-anaknya. Makanya seorang orang tua yang benar, dia harus mewariskan iman, bukan harta. Itu ke belakang. Yang pertama iman harus diwariskan. Iman yang mana? Yang benar. Itu percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jangan sampai ada istri anak kita itu menyimpang dari Tuhan, murtad. Jangan sedang. Kita harus ajarkan seorang imam, kepala suami itu. Ajarkan. Jangan sampai menyimpang dari kebenaran. Itu. Yang ketiga, seorang suami itu dikatakan sebagai nabi. Apa artinya nabi? Nabi itu menyampaikan firman Allah kepada istri dan anak-anaknya. Menyampaikan pesan firman Allah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi seorang bapak, seorang suami itu yang mengajarkan kebenaran firman. Kalau seorang bapak suami tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana dia menceritakan firman Tuhan kepada istri anaknya? Tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Seorang suami tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dia menyampaikan firman Allah kepada suami, kepada istri dan anaknya? Makanya suami itu harus lebih dulu bertobat dari istri. Tapi ada juga suami lebih, istri lebih dulu bertobat. Tapi Tuhan bilang, suami itu mengajarkan, unang-unang bapak-bapak, diajar turi-turian. Berapa? Salah itu ya.
upasa. Jangan. Lebih tinggi dari kerugian dan upasa dan pantun jenaka firman Tuhan. Haleluya. Itu suami-suami. Amin. Haleluya. Itu. Saya ingat waktu itu bapak saya ini, waktu saya kecil, dia sebelum tidur dia ceritakan tentang kisah yaitu Raja Daud. Diceritakan. Bukan tutorial itu. Diceritakan tentang Daniel, Mesak dan Abednego. Ceritakan saya. Itu yang benar. Jangan. Lau mundur 3 tahun akan tutorial akan masuknya. Apa yang dikatakan firman itu? Haleluya. Tentang kisah Daud, Goliat, Daud mengalahkan Goliat, Simson dan Goliat. Itu ceritakan dan ajarkan di situ. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Endingnya, haleluya. Begitu. Jangan sampai suami tidak mengajarkan. Ajarkan kebenaran firman itu. Ajarkan firman Allah itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus sampaikan kepada istri anaknya. Maka kita benar menjadi raja, menjadi imam dan nabi dalam keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebelum saya yang kedua ini seperti Nuh ya, dia sebagai nabi, dia mengajarkan pesan firman Allah itu kepada istri anaknya, yaitu Nuh, kalian harus membuat bahtera, akan kutunggal balikkan semua, yaitu bumi ini. Dia sampaikan kepada istri anaknya, anakku, istriku, ada 8 anaknya dan menantunya ikut, kita akan perbaiki bahtera. Tuhan sudah berpesan, firman Tuhan sudah berpesan, akan dikembalikan bumi ini. Mereka turut semua. Bayangkanlah, diajarkan. Tapi ada seorang imam siapa namanya tadi sih bisa tulis, Imam Eli. Dia tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Maka anaknya itu dibunuh oleh Tuhan. Ketika anaknya itu berzina, mereka sebagai imam, sebagai pendeta yang memimpin umat Israel percaya kepada Tuhan, tapi anaknya tidak dididiknya. Anaknya berzina dengan perempuan jalan. Anaknya berzina, bahkan anaknya mengambil persembahan. Tapi Imam Eli dia tahu itu, tapi tidak dinasihati dengan itu. Tidak diajarkan firman. Jangan anakku, tidak boleh. Itu melanggar firman. Kita harus menjadi contoh dan teladan. Harus diajarkan seorang imam, yaitu suami. Haleluya. Diajarkan. Yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana sikap suami kepada keluarga? Yang kedua, seorang suami harus mengasihi istrinya dengan segenap hatinya. Jangan melukai istri. Jangan suka. Seorang suami itu harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Haleluya. Bahkan dikatakan juga sebagaimana seorang suami mengasihi istri, dia harus sadar, aku mengasihi diriku sendiri. Haleluya. Itu seorang suami, dia harus sadar, aku mengasihi istriku karena aku mengasihi diriku sendiri juga. Karena suami istri satu, tidak menjadi dua, satu. Dua pribadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah keluarga suami istri. Jadi seorang istri itu harus mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, jiwanya, dan berkata, aku mengasihi istriku itu karena aku akan meninggalkan orang tuaku dan bersatu dengan istriku. Haleluya. Maka dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu. Ternyata suami itu dia harus bersatu dengan istrinya, mengasihi istrinya dengan segenap jiwa, hati, jiwa dan roh. Jangan sampai kita tidak mengasihi istri kita. Seorang suami harus mengatakan, aku mengasihi istriku itu sama dengan aku mengasihi diriku sendiri. Amin suami-suami. Haleluya. Aku mengasihi istriku
Ku kasih on, au mengasihi diriku do. Alai mau aku kasih istriku, au bilang ku kasih diriku. Itulah sebaliknya manusia yang dikasihi kita. Mari kita harus mengasihi istri kita. Jangan kasar kepada istrinya. Bukti orang yang mengasihi istrinya tidak kasar. Contoh kasar itu juga seperti menendang bola. Tendang sana, tendang sini, pukul sana. Wow, tidak boleh bagus sekali. Pukul, tendang. Wow, itu namanya kasar. Menyakiti hati istrinya. Apalagi seorang suami mantan preman harus bertobat. Atau mantan tentara, nggak boleh kasar kepada istri. Tendang sini, tendang sana, dibuat bola. Nggak boleh, nggak bisa. Kita harus sebagai suami mengasihi istri itu. Dengan cara apa itu? Kita mengasihi istri itu dipeluk, dicium, dimanja, disayang, disanjung. Haleluya suami-suami. Amin. Menang suami-suami memilih istrinya deh. Pantangin memilih istri. Gak boleh. Istri harus dipeluk. Tahu nggak Bapak Saudara? Kalau dipeluk istri, contohnya ada masalah, makin hilang. Haleluya, suami-suami. Suami-suami unang dia jalan sama istri ada. Unang peluk be. Ingat. Dan mau memilih istrinya. Bau ahanya. Tangnya coba alas honda bau dah. Unang dekat-dekatnya. Salah itu. Kita harus peluk istri kita. Amin. Amin suami-suami. Unang kolak kata. Menurut dia tidak. Bila aku dibereng anak tak. Bila aku dibereng kau puta. Alah. Apalagi cium istri kita. Amin suami-suami. Mantap itu di depan istri, di depan kita cium istri kita, di depan anak kita. Wah, cinta sekali ini bapakku ini kepada mamaku ini. Langsung anak kita bilang, woi mantap kok bapakku. Cinta sih dua kali rumah kubah. Dipeluk. Wah, cinta nih wah. Apa kemalui semua bapakku bah. Keren anak tak. Haleluya, amin. Jangan malu, apalagi dengan tangan. Ganting tangan lah. Di gereja ganting tangan. Di ONAP ganting tangan. Waduh, mesra sekali. Aduh, masih mesra nama gua riba. Aduh, masih mesra. Jangan manusia habibah. Opung. Nama dua. Aduh, dan opung si mesra sampai gua nih. Opung si mesra nama banyak riba. Mesra dia kan. Haleluya. Digandeng. Ditiup tangannya. Digandeng. Haleluya, suami-suami. Amin. Suami begitu. Itu buktinya dia mengasihi istrinya. Itu buktinya sayang, perhatian, manja. Haleluya. Dimanja istrinya. Amin. Aku suami buat istri bah gandeng. Kucium, kupeluk. Haleluya. Unang tiki baru menikah. Tanggui semua perangko do amplop do perangko dan boleh lepas. Hele ulang metua punya anak cucu dan mulai dipertanyakan, ini masih mengasihi istrinya enggak ini? Ini masih sayang enggak sama istrinya ini, suami-suami ini? Itu. Disayang dengan lembut, bukan dengan kasar. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya suami-suami, amin. Kita harus melakukan seperti itu. Itu yang diinginkan Tuhan. Maka contoh anak kita yang perempuan, aku akan cari seperti bapakku ini. Dia sayang sekali ke omakku. Kesono mana apa dia Allah? Karena buta. Haleluya. Begitu. Kalian mulu kasar do. Tak pukuli, tak maki-maki istri kita. Walah. Sampai semua bulan keranjang. Diberi anak kamu sih. Diberi buta. Aduh, tak mulu bebas berkeluarga lah. Semua neraka dulu beri keluarga. Semua neraka do tak mulu bebas.
Lah dulu begitu trauma anak teh alami kelakuan ini suami. Jangan saudara. Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Karena suami itu harus mendoakan, memberkati istri dan anak-anak. Dia harus mendoakan istrinya dan anak, memberkati anak-anaknya. Bukan mengutuk, bukan menghujat, bukan menghakimi istri dan anak-anaknya. Tidak boleh. Apalagi mengeluarkan kata-kata binatang. Tidak boleh. Harus jaga. Itu seorang suami itu harus itu, Bapak Ibu. Sehingga tidak menyakiti hatinya, tidak menyakiti hati istrinya, tapi dengan kasih sayang dia balut istri. Itulah seorang suami. Dia balut dengan penuh kasih sayang. Bahkan seorang suami yang mengasihi istrinya, dia mampu menutupi kelemahan, kekurangan istrinya. Itu bagus sekali. Itu. Dia tutupi kekurangan istrinya ini. Dia tutupi kelemahan istrinya ini. Bagus sekali. Dia mencintai istrinya. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap suami terhadap istrinya yang ketiga, dia harus menjaga dan memelihara keluarganya. Jadi seorang suami itu yang menjaga dan memelihara keluarga. Artinya apa? Seorang suami itu harus mencukupkan kebutuhan keluarga, mencari nafkah. Maka karena itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam. Adam, karena engkau telah melanggar firman, engkau akan susah payah mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Ternyata seorang suami itu yang menjadi memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri dan anak-anaknya. Tetapi sekarang, puji Tuhan ada seorang istri dapat income. Puji Tuhan seorang istri dapat penghasilan. Itu puji Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan bilang apa? Suami yang mencari apa? Mencari penghasilan, mencari income, mencari uang. Suami. Dia yang akan mencukupkan kebutuhan. Yang kerja keras itu siapa? Suami. Suami yang kerja keras, bukan istri. Karena itu Tuhan perintah. Maka suami itu jangan malas-malas. Dia yang membuat keluarga ini miskin atau kaya. Iya. Seorang istri adalah hanya membantu, mendukung pekerjaan suami, mendukung, membantu pekerjaan suami. Itulah istri. Bukan merogoh. Haleluya. Itu. Jadi dia yang mencari kebutuhan itu, nafkah itu. Jangan sampai yang tadi perhatikan. Dia laksadin, penglian. Artinya apa? Dia harus beri kepercayaan kepada istrinya, memegang uang, memegang harta. Percayakan kepada istri. Istri yang memegang, bukan suami. Karena suami itu kadangkala itu boros. Tapi kalau istri dia lebih memanage, tahu apa yang akan kita butuhkan untuk bulan ini. Begitu. Jadi seorang istri itu harus kita percayakan. Itulah suami. Yang kedua, seorang suami itu harus menjaga keutuhan, kesatuan keluarga itu. Jadi suami itu yang menjaga. Jangan sampai keluargaku ini hancur. Jangan sampai keluargaku ini berantakan. Harus rukun. Itu suami harus memikirkan itu. Jangan sampai istriku ini pulang aku ke rumah ibuku. Ya, bahaya. Pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Jangan saudara. Jangan sampai kelakuan suami jadi istri pulang ke rumah ibunya. Jangan saudara. Artinya apa? Seorang suami harus menjaga keutuhan, kesatuan keluarga itu. Jangan sampai berantakan. Jangan sampai pisah. Atau jangan sampai cerai. Jangan sampai pisah ranjang.
Bahaya. Nggak boleh. Seorang suamilah yang menjaga itu. Haleluya. Amin. Amin. Suami-suami yang bisa tahu anak buat buru-buru lele. Cerai tahu orang buru-buru lele. Bahaya. Nggak boleh. Kita harus menjaga itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang keempat dari saudara, sikap suami itu harus bijaksana dan hormat kepada istri. Coba dibaca. Udah Rezeki 1 Petrus 3 ayat 7. Seorang suami itu harus bijaksana dan hormat kepada istrinya. Karena kalau enggak, itu penghalang dua. Berdua pun berdosa mesti tidak akan dijawab oleh Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7. Di perjanjian baru 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Ya. Iya. Teman pewaris. Duamu jangan berharap. Ini dia. Artinya seorang suami itu harus bijaksana dan hormat. Kalau enggak, sekalipun suami itu berdoa berulang kali sampai tiarap, sampai berpuasa, sampai apapun, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doanya itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Makanya suami harus bijaksana dan hormat kepada istri. Ternyata bukan hanya istri yang hormat kepada suami, harus juga sebaliknya. Suami juga harus hormat kepada istri. Bijaksana itu artinya apa? Seorang suami tidak boleh memarahi istrinya di depan anak-anak. Itu namanya bijaksana. Suami itu nggak boleh memarahi istrinya di depan anak dan cucunya. Nggak boleh. Di mana dimarahi? Di kamar berdua. Berdua di kamar. Nggak tahu anak-anak dan cucu kita. Karena apa? Karena suami istri pasti ada salah paham. Pasti ada cecok. Itu namanya bumbu-bumbu kehidupan. Karena mengenal pribadi satu dengan yang lain itu tidak gampang. Kadang-kala seorang suami istri itu salah paham, bertengkar, masalah uang, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah ekonomi, itu suami istri cecok, berantem. Tapi jangan di depan anak-anak kita. Kalau kita marahi di depan anak kita, itu namanya tidak menghormati istri kita, melecehkan istri kita di depan anak-anak kita. Nggak boleh Bapak Ibu. Di depan istri anak kita marah-marah. Tidak boleh. Jangan sampai kita bertengkar di depan anak-anak kita. Tidak boleh. Apalagi di tempat umum, di tempat keramaian, kita marah-marahin istri kita. Di pesta kita marah-marahin. Wow. Di gereja kita marah-marahin istri kita. Wow, itu mempermalukan istri kita. Tidak boleh Bapak Ibu. Itu tidak sayang. Nggak boleh. Di mana kita marah-marah? Tutup kamar, situ bertengkar, di situ adu mulut. Boleh di situ, nggak tahu siapa pun. Hanya berdua dengan Tuhan. Ada tiga dengan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Suami-suami, jangan permalukan istri kita. Jangan permalukan dia di depan anak-anak kita. Maka nanti anak kita akan berkata, tidak akan menghargai lagi bapaknya, tidak menghargai lagi mamanya. Dia akan berontak dan melawan. Mamaku aja begitu dibuat, lagi-lagi aku nanti. Wah, jangan saudara, jangan. Seorang suami itu bijaksana. Dia tidak boleh menceritakan kelemahan, kekurangan istrinya kepada orang lain. Tidak boleh. Dia harus mengikuti. Seorang suami itu tidak boleh menceritakan asal juga istri kuda. Alah pang, di mana pang? Teng budi nasihat be.
Oh, istriku sono dua, tahu. Apalagi masalah pribadi. Hanya yang tahu suami istri saja. Contoh, hubungan seksual tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Haleluya, amin. Yang tahu itu suami istri. Jangan ceritakan kepada orang lain. Tidak boleh, tantang namanya. Tidak boleh. Itu yang tahu suami istri. Haleluya, suami-suami, haleluya. Istri, haleluya, amin. Tidak boleh. Kita sebagai suami harus bijaksana dalam hal ini. Kita harus menutupi kekurangan, kelemahan dari istri kita. Dan sebaliknya juga, istri juga harus menutupi kelemahan dan kekurangan suaminya. Itu timbal balik. Maka doa kita tidak akan terhalang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Keluarga itu bergandengan tangan. Maka Tuhan bilang apa? Tidak menjadi penghalang. Tapi kalau itu tidak bijaksana, apapun doa kita itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Itu kata Tuhan. Dan seorang suami tidak boleh otoriter. Tidak boleh otoriter, diktator kepada istri dan anak-anaknya. Oh, mulai dong, awas. Dibuat libas. Oh, tidak boleh. Dibuat ho-ho. Dibuat sama-sama. Dilibas istri dan anak-anak. Aduh, otoriter. Apalagi seorang tentara kan begitu. Tentara itu keras didikannya. Jangan sampai. Mantan preman. Wow, jangan sampai. Tuhan bilang apa? Hai orang tua, jangan engkau menyakiti istri hati dan anak-anaknya. Kenapa dikatakan jangan menyakiti? Kalau sampai menyakiti, itulah terjadi seorang anak membunuh ayahnya. Seorang anak membunuh istrinya, membunuh mamanya karena menyakiti ketika mendidik anaknya. Jangan saudara. Tuhan bilang apa? Ketika seorang orang tua mendidik anak, jangan sampai menyakiti hatinya. Tuhan bilang apa? Seorang orang tua harus mendidik anak dengan rotan. Jangan sampai berbekas. Itu kata Tuhan. Jangan mendarah daging di sini hatinya. Jangan saudara. Kita harus mendidik. Itu Tuhan. Maka dikatakan di sini seorang suami itu harus lembut, jangan otoriter, berkuasa kepala sesuka hatinya. Dan keluarga itu tidak boleh juga otoriter, diktator. Jangan saudara. Zaman Hitler begitu, otoriter, diktator, yang di Jerman itu, begitu sifatnya. Jangan saudara. Hai suami-suami, kita harus dengan lembut dalam keluarga kita. Yang terakhir, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, bagaimana sikap suami itu kepada istrinya? Dia harus memuji istrinya. Coba baca Amsal pasal 31 ayat 8. Bapak Salomo baca. Amsal 31 ayat 28. Kita harus memuji istri kita, Bapak Saudara. Kita puji. Harus kita puji istri kita. Siapa lagi yang tidak memuji? Hanya suami yang bisa memuji istrinya. Tidak ada yang lain. Tidak boleh. Coba baca Amsal 31 ayat 8. Sudah dapat? Nah ini dia ada nih. Masa depan boleh juga. Baca ini kelas. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia bila suaminya memuji dia. Iya, anak-anaknya bangga melihat bapaknya karena dia dilihat, dia puji mamanya. Dipuji, aduh istriku engkau cantik sekali. Sekalipun berkerut, sekalipun opung-opung, istriku ini yang paling cantik. Istriku ini yang paling baik. Istriku ini yang paling aduhai. Jangan sampai istri orang dipuji. Hai suami-suami, tantang. Haleluya. Dia istri orang sampai mata keranjang. Aku biarin memuji. Jangan saudara. Istri kita itulah yang paling cantik. Sekalipun makin lama makin berkerut, makin tua makin berkerut, itu yang paling cantik sedunia. Hai suami-suami, amin, haleluya. Jangan noleh kiri kanan sana gitu. Ada cewek cantik lewat. Aduh, hai, jangan saudara. Kita harus jaga. Istri kita itu harus kita puji dan sanjung. Engkau lebih dari permata.
Engkau segalanya bagiku selain Tuhan Yesus. Haleluya. Istrinya kata senang. Wah, istriku makin cantik. Engkau lihat pakai beda itu. Wow. Apalagi pakai lipstik, makin cantik sekali. Aduh, aku makin sayang sama. Apalagi pakai ondel-ondel itu sini. Apa namanya itu? Konde-konde. Oh, makin cantik. Masalah mau istriku asal makin cantik. Harus begitu suami. Ayo masalah. Ada uang, ayo kita ke salon supaya makin cantik. Sekali kita sudah tua, tapi kita harus bisa bermakeup. Haleluya, suami-suami. Amin. Jangan, wah, istri dia, aku bawa apa istrinya? Bahaya itu. Aku tak boleh Indonesia. Gak boleh itu. Kita harus puji istri kita. Kita sayang, kita puji. Jangan puji istri orang. Jangan puji perempuan orang. Inilah yang dikasih Tuhan, kekasih jiwaku seumur hidupku. Amin, suami-suami. Ya roh, biar kita memuji istri. Taison, udah pada istriku. Oma istriku yang paling cantik, yang paling baik sedunia, yang baik hati. Tidak ada yang mengalahkan engkau. Haleluya. Kalau kita puji istri kita, apapun godaan untuk menghalangi jatuh cinta tidak bisa. No way. Nehi, langsung pergi. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu puji istri kita. Aduh enak sekali sayang masakanmu. Enak sekali. Tidak ada duanya. Sekalipun ada satu kelemahannya sayangku, apa itu? Kurang garam. Tidak apa-apa. Haleluya. Amin. Terlalu acibah. Balik mantap kehidupan masakannya. Selera omangan istriku yang cantik. Selera hina omangan masakan mie. Wow. Istri pasti senang. Istri kita pasti senang. Haleluya suami-suami. Amin. Wah. Oma pakai istriku. Begat. Mantap. Nang lo. Jelek me pangalah. Lebih jadi mereka. Aduh, mati rasa dia sudah. Itu lam si motor berdat dan namanya lam loyo mas cerita. Jangan puji. Amin, haleluya. Amin. Suami-suami undang meja memuji istrinya. Sama seperti siapa? Elkana itu menyenangkan istrinya, menghibur istrinya. Jadi kita itu bukan hanya memuji, kita harus hibur. Contoh istri kita yang dalam keadaan susah, menderita, kita hibur. Kita senangkan dia. Elkana itu kan sama Hana, istrinya nangis karena tidak dikasih anak. Dia bilang apa? Jangan begitu istriku, kasih Tuhan kasih anak kita. Tenang aja, sabar aja. Tuhan pasti kasih anak buat kita. Jangan menggerutu, Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Jangan sampai contoh istri kita mandul, boleh mak, aku memang mandul, makin memojokkan, tidak boleh. Kita harus hibur istri kita harus hibur dengan penuh kasih sayang. Karena itulah seumur hidup kita. Haleluya. Perhatikan istri kita, apalagi waktu sakit. Itu yang penting sekali. Cinta itu teruji suami istri dalam suka dan duka ketika waktu sakit. Seorang suami harus memperhatikan istrinya, dirawat. Atau sebaliknya, seorang istri juga harus memperhatikan suaminya ketika dia sakit. Itu angkat jempol. Haleluya, rela berkorban untuk istrinya. Itulah firman yang saya bagikan. Biarlah firman ini menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita sampai Tuhan sudah kembali menjemput kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saya undang udah rezeki maju depan. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus, mengingat kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Salibnya salib.